Tupolev Tu-160 adalah sebuah pesawat pengebom supersonik strategis jarak jauh yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan penerbangan Rusia Tupolev. Pesawat ini merupakan pesawat pengebom supersonik terbesar dan tercepat di dunia saat ini, dan dijuluki White Swan oleh awak dan penggemar pesawat. Tu-160 dirancang pada akhir tahun 1970 dan pertama kali terbang pada tahun 1981. Pesawat ini dirancang untuk mengisi peran sebagai pesawat pengebom strategis, dengan kemampuan membawa senjata nuklir dan konvensional dengan jarak jangkau hingga 12.300 km, dan memiliki kecepatan maksimum hingga 2.200 km per jam. Tu-160 dilengkapi dengan 4 mesin turbofan afterburning Kuznetsov NK-32, yang membuatnya mampu terbang pada ketinggian hingga 16.000 meter. Tu-160 memiliki panjang keseluruhan sekitar 54 meter dan lebar sayap 35 meter. Berat pesawat kosong mencapai 110 ton, dengan kapasitas bahan bakar hingga 145 ton. Pesawat ini mampu membawa beban hingga 40 ton, termasuk senjata nuklir, peluru kendali, dan bom konvensional. Selain sebagai pesawat pengebom, Tu-160 juga dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem elektronik modern untuk pengintaian dan pemantauan, termasuk sistem komunikasi, penglihatan malam, dan peta digital. Tu-160 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia sejak awal 1980, dan saat ini masih aktif di bawah kekuatan Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini juga telah diekspor ke beberapa negara, termasuk Venezuela dan India. Tu-160 terkenal karena desainnya yang elegan dan kecepatannya yang luar biasa. Pesawat ini memiliki sayap yang diatur secara switchback atau maju ke belakang dan ujung sayap yang dibengkokkan ke atas, memberikan pesawat ini kecepatan dan manuverabilitas yang luar biasa. Meskipun dirancang sebagai pesawat pengebom strategis, Tu-160 juga telah digunakan sebagai pesawat pengintai dan bahkan sebagai platform untuk menguji senjata baru dan sistem elektronik. Namun meskipun Tu-160 adalah pesawat yang kuat dan terkenal, produksi pesawat ini telah dihentikan pada tahun 1990 karena alasan ekonomi dan politik. Namun pada tahun 2000, produksi dihidupkan kembali dan Tu-160 dianggap sebagai pesawat strategis kunci dalam kekuatan militer Rusia. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari Tupolev Tu-160. Keunggulan Tupolev Tu-160. Tu-160 mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,05 atau 2.500 km per jam, menjadikannya sebagai salah satu pesawat pengebom supersonik tercepat di dunia. Tu-160 mampu menjangkau jarak hingga 12.000 km dengan muatan penuh, membuatnya ideal untuk operasi pengeboman strategis jarak jauh. Tu-160 mampu membawa beban senjata hingga 40 ton, termasuk bom nuklir dan konvensional, peluru kendali, dan rudal jelajah, menjadikannya sebagai pesawat pengebom strategis yang sangat mematikan. Tu-160 dapat mengeksekusi berbagai misi, termasuk serangan langsung, serangan jarak jauh, misi pengintaian, dan operasi pengisian bahan bakar in-flight, membuatnya sangat fleksibel dalam berbagai situasi. Kelemahan Tupolev Tu-160. Produksi dan pengoperasian Tupolev Tu-160 memerlukan biaya yang sangat tinggi, terutama karena teknologi supersonik yang digunakannya. Tupolev Tu-160, seperti pesawat pengebom lainnya, memiliki kelemahan dalam hal pertahanan udara musuh karena ukurannya yang besar dan kurangnya perlindungan rudal anti-pesawat. Tupolev Tu-160 menggunakan mesin jet bertenaga bahan bakar minyak dan konsumsi bahan bakar yang tinggi, membatasi jarak tempuhnya dan membutuhkan pengisian bahan bakar in-flight. Tupolev Tu-160 memiliki keterbatasan dalam hal terbang di bawah cuaca buruk karena sistem navigasi dan pengendaliannya yang bergantung pada pandangan mata pilot. B-1 Lancer adalah pesawat pengebom strategis jarak jauh bertenaga jet yang dibangun oleh perusahaan penerbangan Amerika Serikat, Rockwell International dan sekarang bernama Boeing. Pesawat ini dirancang pada tahun 1970 sebagai pesawat pengganti untuk pesawat pengebom strategis B-52 Stratofortress yang lebih tua.
B-1 Lancer pertama kali terbang pada tahun 1974 dan masuk ke layanan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1986. Pesawat ini didesain dengan bentuk sayap delta variabel dan dilengkapi dengan 4 mesin turbofan General Electric F101GE102 yang mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 1448 km per jam. B-1 Lancer juga memiliki jangkauan hingga 11.000 km dan mampu membawa beban senjata hingga 34 ton, termasuk bom nuklir dan konvensional, peluru kendali, dan rudal jelajah. B-1 Lancer memiliki panjang keseluruhan sekitar 44 meter dan lebar sayap hingga 41 meter saat terbuka dan 23 meter saat tertutup. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sistem elektronik modern, termasuk sistem penglihatan malam, radar, dan sensor laser yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi target. Selain sebagai pesawat pengebom, B-1 Lancer juga dapat digunakan sebagai pesawat pengintai elektronik dan pengontrol drone. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis drone yang dapat diluncurkan dan dikontrol dari dalam pesawat. B-1 Lancer telah digunakan dalam beberapa konflik dan operasi militer, termasuk Perang Teluk, Operasi Enduring Freedom di Afghanistan, dan Operasi Iraqi Freedom di Irak. Pesawat ini juga sering digunakan untuk melakukan patroli udara di wilayah Asia Pasifik sebagai bagian dari strategi militer Amerika Serikat untuk mengatasi potensi ancaman dari Korea Utara dan China. Meskipun B-1 Lancer adalah pesawat yang kuat dan handal, program pembangunan pesawat ini mengalami berbagai kendala teknis dan biaya yang tinggi. Produksi pesawat ini telah dihentikan pada tahun 1988 setelah hanya memproduksi 100 unit, dan sejak itu pesawat ini hanya mengalami beberapa pengembangan teknis dan peningkatan dalam sistem dan senjata. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan dari B-1 Lancer. Keunggulannya antara lain, B-1 Lancer memiliki jangkauan hingga 11.000 km, membuatnya mampu menjangkau area yang lebih luas dengan waktu yang lebih cepat dan efektif. B-1 Lancer mampu membawa beban senjata hingga 34 ton, termasuk bom nuklir dan konvensional, peluru kendali, dan rudal jelajah, sehingga membuatnya menjadi salah satu pesawat pengebom strategis paling mematikan di dunia. B-1 Lancer mampu mencapai kecepatan maksimum hingga 1448 km per jam dan memiliki kemampuan bermanuver yang baik. B-1 Lancer dilengkapi dengan berbagai sistem elektronik modern, termasuk sistem penglihatan malam, radar, dan sensor laser yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi target. Kelemahannya antara lain, pengoperasian B-1 Lancer memerlukan biaya yang sangat tinggi, baik untuk perawatan, bahan bakar, dan pengembangan teknologi. B-1 Lancer memiliki kelemahan dalam hal pertahanan udara musuh karena ukurannya yang besar dan kecepatannya yang rendah dibandingkan dengan pesawat tempur modern. B-1 Lancer tidak mampu terbang di bawah cuaca buruk karena sistem navigasi dan pengendaliannya yang bergantung pada pandangan mata pilot. B-1 Lancer meskipun kuat sebagai pesawat pengebom, memiliki keterbatasan dalam perannya sebagai pesawat pengintai atau pengawas udara karena keterbatasan teknis pada sistem sensor dan pengintaian yang dimilikinya.